Kabut pagi belum sepenuhnya terangkat dari lereng pegunungan Sindoro Sumbing ketika aktivitas di kebun teh PT Tambi dimulai. Dari ketinggian sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut, tangan-tangan terampil para pemetik bekerja dengan ritme yang nyaris senyap. Dari hamparan hijau inilah perjalanan panjang teh Tambi dimulai. Perjalanan yang tidak hanya soal proses industri, tetapi juga tentang ketelatenan, ketepatan waktu, dan nilai yang dijaga lintas generasi. Simak sampai akhir cerita menarik episode 2 PT Tambi, hanya di Telusur, Menelusuri, dan Mengetahui. Setiap hari, PT Tambi mampu memanen rata-rata 40 hingga 50 ton daun teh basah. Jumlah itu kemudian dibagi ke dalam 2 jalur utama produksi. Sekitar 40 ton dialokasikan untuk teh hitam, sementara 10 ton lainnya untuk teh hijau yang secara khusus diproduksi di unit Tanjung Sari. Setiap unit perkebunan dan pabrik di Tambi telah memiliki fungsi masing-masing, sehingga alur produksi dapat berjalan efisien tanpa mengorbankan kualitas. Menjaga waktu, menjaga mutu dalam pengolahan teh adalah penentu utama. Daun teh yang telah dipetik harus segera masuk proses produksi, maksimal 5 jam setelah pemetikan. Keterlambatan sedikit dapat memengaruhi aroma dan karakter rasa. Proses pertama adalah pelayuan, yang berlangsung selama 16 hingga 18 jam, dengan suhu terjaga di kisaran 20 hingga 21 derajat Celcius. Daun-daun teh dibalik setiap 6 jam agar proses berlangsung merata hingga kadar airnya tersisa sekitar 50%. Setelah itu, daun masuk ke tahap penggilingan. 5 mesin OTR atau orthodok tea roller bekerja selama kurang lebih 45 menit. Masing-masing mampu menampung 350 kg daun teh. Tujuannya adalah membentuk partikel teh sekaligus memecahkan dinding sel daun agar senyawa alami di dalamnya dapat keluar secara optimal. Tahap berikutnya menjadi pembeda utama antara satu jenis teh dengan lainnya, yakni proses enzimatis atau fermentasi. Disinilah karakter teh ditentukan. Green tea tidak melalui fermentasi, oolong tea setengah fermentasi, sedangkan black tea melalui fermentasi penuh. Tegas Puji Ihsani, manajer Tambi Tea Resort. Kita ada oksidasi enzimatis atau fermentasi. Ini yang membedakan antara black tea dan green tea dan oolong tea. Jadi teh itu ada black tea, ada oolong tea, ada green tea. Kalau green tea itu non fermentasi. Kalau oolong tea setengah fermentasi. Nah, kalau black tea seperti yang tadi kita lihat itu adalah full fermentasi. Jadi butuh waktu. Untuk black tea atau teh hitam, fermentasi berlangsung selama 90 hingga 120 menit. Proses ini harus dihentikan tepat waktu melalui pengeringan yang berfungsi menghentikan kerja enzim. Jika terlambat, daun teh bisa mengalami overfermentasi dan kualitasnya akan menurun. Setelah kering, teh memasuki tahap grading atau sortasi. Pada tahap ini, teh dikelompokkan ke dalam 3 grade utama, yakni grade 1 dapat dikembangkan hingga 9 jenis produk, grade 2 menjadi 5 jenis, dan grade 3 menjadi 3 jenis produk. Seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Tahap terakhir adalah pengemasan, sebelum produk didistribusikan ke pasar lokal maupun internasional. Keunggulan yang tumbuh dari ketinggian, letak geografis menjadi keunggulan utama PT Tambi. Dengan ketinggian kebun mencapai 2.100 meter di atas permukaan laut, kualitas daun teh yang dihasilkan memiliki karakter aroma dan rasa yang khas. Produktivitas PT Tambi bahkan tercatat sebagai salah satu yang tertinggi di Indonesia. Dalam 1 hektar lahan, Tambi mampu menghasilkan hingga 4 ton teh kering. Sementara rata-rata perkebunan lain hanya mencapai sekitar 2 ton. Keunggulan inilah yang membuat PT Tambi kerap menjadi rujukan studi banding bagi perkebunan teh dari berbagai daerah.
Sejak lama, Puji menjelaskan pemasaran PT Tambi bertumpu pada ekspor. Produk teh Tambi telah menjangkau Amerika, Timur Tengah, Eropa, hingga Jepang. Namun dinamika global, khususnya fluktuasi nilai tukar dolar terhadap rupiah, mendorong perusahaan melakukan penyesuaian strategi. Untuk akhir-akhir ini kita lebih banyak ke lokal, karena jelas harga lokal itu tidak dipengaruhi oleh perkembangan rupiah terhadap dolar. Nah, sekarang itu hampir berbalik lah. Kalau dulu 40-60 ya, 60 untuk ekspor, sekarang itu malah 60 untuk lokal. Jadi masyarakat Indonesia udah mulai paham teh gitu ya, sehingga konsumsi teh di Indonesia sekarang meningkat. Perubahan strategi ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kualitas teh. Untuk pasar lokal, PT Tambi menghadirkan berbagai merek seperti cap Petruk, cap Gunung, cap Cakil, serta pengembangan terbaru cap Sindoro dan teh Corbang. Selain produk bermerek sendiri, teh Tambi juga menjadi bahan baku utama bagi berbagai merek nasional ternama, sekitar 10 hingga 15 merek lainnya yang menggunakan racikan teh Tambi. Dari perkebunan ke destinasi wisata, tak hanya berfokus pada produksi, PT Tambi juga mengembangkan sektor pariwisata melalui Tambi Tea Resort. Di unit Tambi, pengunjung dapat menikmati restoran, kafe, resort, galeri museum, hingga pabrik pengolahan teh. Sementara di Tanjung Sari, tersedia wahana wisata kebun teh yang menawarkan pengalaman langsung menyatu dengan alam. Puji Ihsani menceritakan perkembangan wisata menunjukkan peningkatan signifikan sejak tahun 2022. Jumlah kamar resort yang sebelumnya terbatas, kini berkembang menjadi 80 kamar dengan kapasitas 180 orang, bahkan dapat mencapai 300 orang dengan tambahan ekstra bed. Perkembangannya yang lebih signifikan mulai tahun 2022, Mbak. 2022 termasuk sebetulnya ada wacana pabrik yang pelayuan sampai sekarang masih manual gitu, rencananya mau dipasang mesin juga, jadi nanti begitu daun masuk udah nggak pakai tenaga manusia gitu kan. Terus perubahan wisatanya terutama di pondok wisatanya atau di kamar-kamarnya. Kalau dulu mungkin dari tahun 2000 sampai tahun 2015-16 lah ya, sebelum masuk pandemi ya, kamar-kamar kita memang belum ada renovasi sama sekali. Tapi begitu habis pandemi, owner yang baru, terus tahun 2022 kita sulap menjadi seperti ini. Tambahan ada museum. Kalau dulu resto aja kan kita hanya menyiapkan tamu inap hanya untuk sarapan, tapi kalau sekarang kita yang reguler pun kita terima. Jadi mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam kita bukanya. Pengembangan dilakukan melalui kerjasama lintas sektor dengan Perhutani, Disdikpora, Pokdarwis, PKK, Komunitas Wisata Jeep, hingga kawasan Dieng menjadikan Tambi sebagai destinasi agro-eduwisata yang terintegrasi. Bertahan di masa sulit, melangkah dengan harapan. Masa pandemi menjadi ujian berat bagi PT Tambi. Gudang sempat penuh, distribusi terhenti, namun komitmen terhadap karyawan tetap dijaga. Saat ini PT Tambi memiliki 800 karyawan tetap, mulai dari jajaran direksi hingga tenaga pemetik, di luar tenaga musiman. Kini, PT Tambi melangkah dengan optimis baru, masuk sebagai 6 besar Wonderful Indonesia Awards, menyimpan harapan besar untuk menembus 3 peringkat teratas. Harapannya semoga Tambi terus maju ya, bisa mempertahankan apa yang didapat selama ini, mulai dari produktivitas sampai mungkin ciri khas Tambi, sehingga bisa bersaing dengan kompetitor lain ya. Dan yang kedua, yang jelas bisa memberikan manfaat baik itu kepada karyawan terutama ya, yang kedua kepada lingkungan. Pabrik PT Tambi beroperasi Selasa hingga Minggu, sementara aktivitas kebun berlangsung Senin hingga Sabtu. Sebuah ritme yang terus berputar, seperti siklus alam yang menjadi denyut nadi perusahaan ini. Dari sehelai daun hingga secangkir teh, PT Tambi tak sekedar memproduksi minuman. Ia merawat kualitas, menjaga keberlanjutan,
dan membawa harum nama Wonosobo ke panggung dunia. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share serta nyalakan tanda loncengnya. Simak dan saksikan program menarik lainnya yang harus Konco tahu. Sampai jumpa di program Telusur, Menelusuri dan Mengetahui.